Halo sobat-sobat YouTube, selamat datang di channel kami di Scoop.net. Jadi di channel kami ini, kita bakal bantu sobat-sobat YouTube untuk cari tahu tentang informasi destinasi wisata yang bisa dijadikan sobat YouTube untuk destinasi liburan selanjutnya. Di video pertama kami ini, kami akan membahas tentang hal-hal berkesan perjalanan ke Korea Utara. Penasaran bukan? Di masa pandemi seperti ini, mungkin traveling ke suatu tempat atau negara lain merupakan salah satu bucket list yang ingin segera kita lakukan. Benar bukan? Nah, berbicara soal traveling ke negara lain, kira-kira apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar sebuah negara bernama Korea Utara? Mungkin yang terlintas dalam pikiran kalian adalah kelaparan rakyatnya? Atau senjata nuklir yang dapat mereka luncurkan sewaktu-waktu? Atau mungkin mode rambut dan pakaian penduduknya yang terlihat seperti tertinggal dari tren dunia? Sebagai negara, Korea Utara memang bukan merupakan negara yang menjadi destinasi favorit untuk traveling. Memang rasanya agak sulit untuk mempercayai apakah informasi yang kita dapatkan itu adalah sebuah imajinasi atau fakta yang sebenarnya. Supaya tidak penasaran, mari kita simak ulasan salah satu travel expert cantik bernama Mark Pages yang sempat melakukan perjalanan ke Korea Utara selama 13 hari pada tahun 2015. Mengutip dari laman metadornetwork.com, setelah ini ada beberapa hal tentang Korea Utara yang jarang diketahui orang-orang. Yuk kita simak! Selain Kuba, ternyata Korea Utara menjadi negara tempat di mana kamu tidak bisa menemukan salah satu brand minuman bersoda yang terkenal di dunia, yaitu Coca-Cola. Namun jangan khawatir, mereka tetap menyediakan minuman bersoda buatan lokal yang rasanya tidak kalah enak dari Coca-Cola loh. Sekarang, barang-barang dari barat, termasuk Amerika dan Eropa, dapat ditemukan dengan mudah terlepas dari adanya embargo terhadap Korea Utara. Namun tetap saja tidak semua barang bakal tersedia. Contohnya, memory card dan kamera tidak akan tersedia di sana. Terlepas dari kesannya yang ketat, kamu masih bisa haul loh di Korea Utara. Korea Utara mungkin bukanlah negara yang memiliki kesan sebagai surga belanja seperti negara lain, seperti contohnya Hong Kong, Jepang, ataupun Singapura. Tapi pada kenyataannya, kamu masih tetap bisa kok menghabiskan uang di sini. Selain souvenir, kamu bisa membelanjakan uangmu untuk macam-macam camilan, kartu pos, bir buatan lokal, atau bahkan hiburan untuk sirkus dan pasar malam. Menarik bukan? Sudah bukan rahasia lagi bahwa orang Asia Timur gemar minum minuman keras. Tak terkecuali Korea Utara. Selain itu, Korea Utara juga memiliki hamparan pertanian padi dan barley yang luas. Karena dua jenis tanaman tersebut merupakan komoditas pangan pokok negara tersebut. Dan apabila keduanya digabungkan, maka hasilnya adalah tempat produksi bir yang menjamur walaupun masih skala rumahan. Beberapa rumah produksi diantaranya juga bisa dikunjungi oleh wisatawan loh. Bahkan, sangat mudah menemukan bar dan hotel yang memproduksi birnya sendiri. Jika kamu berpikiran Korea Utara sebagai negara yang membosankan dan tidak menawarkan banyak hiburan, atau bahkan tidak memilikinya sama sekali, kamu bukan satu-satunya. Mark Pages pun pada awalnya berpikir seperti itu. Sampai pada akhirnya, ia melihat sendiri bahwa orang Korea Utara pun ternyata punya banyak variasi hiburan. Di sana ada pantai dan taman yang ramai oleh orang tua dan juga anak-anak yang sedang menghabiskan waktu bersama. Dan jangan salah, ternyata mereka juga suka berkaraoke loh. Itu sebabnya di sana juga terdapat tempat karaoke di kota-kota. Wisatawan yang melakukan perjalanan ke Korea Utara diberikan banyak kebebasan untuk mengambil foto. Kalaupun ada larangan berfoto, umumnya larangan tersebut memang wajar. Misalnya, kamu tidak boleh mengambil foto di pos militer dan mausoleum tempat Kim Il-sung dan Kim Jong-il disemayamkan. Meski demikian, kamu harus selalu mematuhi kata pemandu wisatamu ya. Kalau seandainya diminta untuk menghapus atau tidak mengambil foto di tempat tertentu, kamu harus benar-benar mematuhinya. Nah, yang selanjutnya ini pasti kalian jarang tahu. Sebenarnya, tentara di Korea Utara itu ternyata ramah-ramah loh, setidaknya bagi wisatawan. Dan untuk informasi tambahan, Korea Utara adalah negara dengan jumlah tentara terbanyak keempat di dunia. Wow, jadi tidak heran kalau kamu bisa melihat tentara di mana-mana. Tentara-tentara ini mudah dikenali dengan seragam coklat berbintang merah yang mereka kenakan. Saat diajak berbicara melalui penerjemah, tentara di DMZ, zona demilitarisasi Korea, menunjukkan sikap tertarik dan juga murah senyum loh. Jadi jangan takut untuk dicuekin. Dan bagi yang nggak tahu DMZ nih, jadi DMZ itu adalah kawasan perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Korea Utara merupakan salah satu negara dengan tingkat penetrasi ponsel terendah di dunia. Karena itu, Merpejes cukup kaget saat melihat banyak orang yang punya ponsel. Dia kira orang-orang di sana tidak akan memiliki ponsel. Di jalanan, orang-orang menelpon sambil mengendarai sepeda dan juga motor. Meski begitu, turis internasional baru bisa mendapatkan roaming di DMZ, di mana kamu bisa menangkap sinyal dari Korea Selatan. Nah, bagi kalian yang ingin menuju Korea Utara, mungkin kalian akan disuguhkan oleh pilihan maskapai penerbangan yang terbatas. Dan maskapai yang akan sering kalian gunakan adalah maskapai Koryo Air yang merupakan maskapai penerbangan nasional. Begitupun juga negara yang bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk menuju ke sana. Karena memang tidak semua negara mendapatkan dan memiliki izin penerbangan untuk ke Korea Utara. Satu-satunya cara melakukan perjalanan ke Korea Utara adalah melalui Rusia atau Tiongkok. Dari Rusia, pilihan terbaik adalah berangkat dari Vladivostok, yang merupakan kota pelabuhan terbesar di Rusia. Penerbangan bukanlah satu-satunya cara untuk menuju Korea Utara. Ada juga pilihan lain yang dapat kalian lakukan ketika ingin pergi ke Korea Utara, yaitu melalui Tiongkok. Salah satunya dengan kereta api dari kota Beijing. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, kalau kalian berkunjung ke Israel, paspor kalian nggak bakal dicap. Bagaimana dengan Korea Utara? Negara ini juga merupakan negara yang tidak akan memberikan cap pada paspormu. Pasti dari kalian yang sedang mendengarkan ini memiliki pertanyaan, bagaimanakah legalitas perjalanan kita di negara tersebut? Jawaban dari pertanyaan kalian adalah seperti ini. Sebagai ganti dari cap di paspor tersebut, pihak imigrasi akan membubuhkan cap pada kertas terpisah yang telah disediakan oleh otoritas setempat. Jadi, suatu saat apabila orang lain melihat paspor kita, tidak akan ada tanda yang menunjukkan bahwa kita pernah ke Korea Utara. Sangat disayangkan memang, namun begitulah adanya. Padahal ketika paspor kita terdapat cap dari negara lain, itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, ya kan? Salah satu hal yang kalian tidak boleh lakukan adalah kalian tidak boleh mencoba membuat penduduk setempat berpindah agama. Turis yang datang ke Korea Utara akan diberikan penjelasan tentang peraturan yang ada di sana bagi turis. Salah satunya, turis diperingatkan secara tegas untuk tidak mencoba-coba membuat penduduk setempat berpindah agama. Di negara tersebut, agama memang sudah diatur secara khusus. Bagi mereka, agama sudah digantikan oleh kultus individu kepada Kim Il-sung dan Kim Jong-il dan garis keturunannya. Lalu, bagaimana dengan gereja dan masjid? Apakah tetap ada? Tempat ibadah umat lain tetap ada, namun didirikan karena adanya kebutuhan pegawai-pegawai kedutaan besar. Misalnya, masjid di kompleks kedutaan besar Iran. Ternyata Korea Utara menarik juga, bukan? Sebagai negara yang tertutup, Korea Utara tetap menyuguhkan hal-hal yang biasa terjadi di luar dan tetap ramah terhadap wisatawan. Mungkin sekian dulu ulasan singkat rubrik travel dari Scoot.net. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.